Saya sampaikan berkali-kali, Pak Prabowo ini seorang patriot, seorang yang memiliki semangat juang untuk Indonesia yang tinggi, dan saya percaya di Bapak Prabowo ini akan menghormati prinsip-prinsip demokrasi, jadi menghargai kebebasan berbicara, menghargai adanya di partai dalam pemerintahan, partai di luar pemerintahan, partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo, begitu. Pak Anies berharap dapat dukungan dari Pak Prabowo untuk maju Pilgub DKI Jakarta? Enggak. Karena ini adalah sebuah proses di mana partai-partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar, dan kami yang pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Baik sobat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan menampilkan atau mereaksi beberapa buah video terkait dengan informasi politik tanah air, di mana baru-baru ini pernyataan seorang Anies Baswedan yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat ia akan bertemu dengan Prabowo Subianto dalam rangka meminta dukungan untuk Pilgub DKI. Seperti yang kita ketahui bersama pada debat Capres baru-baru ini, kita menyaksikan bagaimana seorang Anies Baswedan yang berjuang keras untuk menguliti Prabowo habis-habisan pada debat Capres dan Cawapres. Namun, lagi-lagi untuk menghadapi Pilgub DKI ini, Anies masih mengharapkan atau meminta dukungan dari Prabowo Subianto, sehingga Anies pun mengagendakan dalam waktu dekat ini untuk bertemu Prabowo. Hal ini menuai kontroversi di tengah masyarakat, lebih-lebih para pencinta atau pendukung Prabowo Subianto. Masih teringat jelas di benak mereka, belum sampai setahun, ketika debat Capres terjadi, seorang Prabowo Subianto dicerca habis-habisan oleh seorang Anies Baswedan. Namun, kali ini Anies kembali untuk meminta dukungan. Apakah seorang Prabowo Subianto masih mau menerima dan juga memberikan dukungan untuk Anies Baswedan? Tentu ini masih sebuah rahasia yang belum bisa terpecahkan untuk saat ini. Namun, para pendukung Prabowo bersikeras atau mati-matian untuk meminta Prabowo Subianto agar tidak memberikan dukungan kepada Anies yang notabene telah mengkhianatinya. Baik para sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke videonya, terlebih dahulu kepada para sahabat yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload pada channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Baik, kita langsung saja ke video pertama, bagaimana pernyataan Anies Baswedan tentang seorang Prabowo Subianto. Mari kita saksikan. Saya sampaikan berkali-kali, Pak Prabowo ini seorang patriot, Prabowo seorang patriot ya, memiliki semangat juang untuk Indonesia yang tinggi, dan saya percaya di Prabowo akan mendukung. Prabowo akan menghormati prinsip-prinsip demokrasi, jadi menghargai kebebasan berbicara, menghargai adanya di partai dalam pemerintahan, partai di luar pemerintahan, menghargai untuk kolaborasi. Jadi saya percaya bahwa Prabowo akan terus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Beliau itu dari keluarga intelektual yang amat terhormat negeri ini, amat terpandang, dan punya exposure pada pendidikan modern sejak usia sangat belia. Ini mulai mengangkat Prabowo ini. Prinsip-prinsip bernegara yang modern, prinsip berdemokrasi yang modern itu ada di tangan beliau. Nah, jadi nanti beliau yang pasti akan menentukan langkah-langkahnya, kita hormati dan kita hargai, dan kita berharap agar manfaat yang didapat oleh rakyat Indonesia
menjadi makin hari makin baik. Partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo, begitu. Ternyata penjilat munafik ini masih butuh Prabowo, guys. Sosokan nggak butuh Prabowo. Sekarang ludahnya dijilat kembali. Kelihatan bener kalau Baswedan itu si muka tembok yang nggak punya rasa malu. Baswedan. Salam dicari selalu dan Baswedan. Salam ntar di Pilkada DKI nyungsep dan tersungkur lagi. Lihat aja dan Baswedan pasti nyungsep. Sosokan nggak mau sama Prabowo. Sekarang penjilat ini orang satu ini. Pertemuan dengan Prabowo diklaim Anies sebagai upaya membangun komunikasi dan silaturahmi dengan pimpinan. Mulut ini gatel, nggak pernah komentar tentang politik sekarang. Kayaknya udah mulai melupakan penilaian 11 dari 100 kemarin. Kok pasti berani ya? Anak abah mana anak abah? Gimana? Imam Mahdi kalian datengin Pak Prabowo tuh. Gimana komentar kalian? Sini merapat. Hah? Pak Anies berharap dapat dukungan dari Pak Prabowo untuk maju Pilgub DKI Jakarta? Enggak. Karena ini adalah sebuah proses di mana partai-partai politik pada saat ini sedang mempertimbangkan, menakar, dan kami yang pada saat ini mendapatkan amanat dari PKB tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk Pak Prabowo. dengan Pak Prabowo. Gitu. Pak Anies sanggup kali ya, masih mampu ngomong ingin berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Setelah Pak Anies sekian banyaknya kemarin di Pilpres menyudut-nyudutkan, menghina 11 dari 100 dan sepertinya ngejek-ngejek Pak Prabowo. Sekarang sepertinya gerak-geriknya Pak Anies ini minta dukungan di Pilgub DKI Jakarta lagi seperti tahun 2017 yang lalu. Oh, tidak bisa. Enggak. Kami tidak setuju. Grassroots ataupun akar rumput pendukung Prabowo Gibran tidak setuju. Memang benar Pak Anies ya, sekarang partai-partai politik sedang menakar, mempertimbangkan siapa calon-calon yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta nanti. Ya, tapi khusus Partai Gerindra dan Partai PAN itu sudah merekomendasikan Kang Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub DKI Jakarta dan kami siap mendukung untuk memenangkannya. Ya, Kang Ridwan Kamil itu nggak main-main loh, karir dari Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, terus modern, visioner, dicintai anak-anak muda apalagi kan. Terus juga pintar, smart, waduh luar biasa, top punya. Ya, jadi Pak Anies saya minta jangan pede kali. Lagian Pak Anies, emang anak-anak abah pendukung Pak Anies kemarin yang militan sekali itu setuju dengan Pak Anies ketemu dengan Pak Prabowo, minta dukungan Pak Prabowo, emang setuju? Tanya dulu, nanti nggak setuju, nggak mau milih Pak Anies lagi, bingung. Ya kan? Coba anak-anak abah komen dong, setuju nggak? Dan anak-anak jenderal juga, anak-anak jenderal Prabowo setuju nggak? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bung Rocky, ini baru terungkap rupanya pertemuan keputusan kenapa Gerindra akhirnya mengusulkan Ridwan Kamil, mencalonkan Ridwan Kamil sebagai Gubernur DKI Jakarta itu karena hasil pertemuan antara Jokowi dengan ketua umum partai gitu ya. Tetapi saya kira Pak Jokowi juga berkepentingan untuk tetap menghadang Anies. Ini yang saya kira paling penting. Kepentingan apa ya? Mau tidak mau itu kan kemudian orang bertanya-tanya apa sih dosanya Anies gitu ya kepada Pak Jokowi gitu. Kenapa kok selalu dihadang terus sama Jokowi? Jadi presiden pun kemarin dia dihadang habis-habisan dengan berbagai cara. Sekarang ketika mau balik lagi ke gubernur juga dia bakal dihadang lagi gitu. Kelihatannya Gerindra punya soalnya, artinya bukan sesuatu yang terlalu berat untuk tidak menaruh kadernya di situ. Karena bagi Gerindra dia fokus ke 2029 supaya kader Gerindra seperti minimal kadernya sendiri yaitu Prabowo. Jadi saya kira buat Gerindra fokus pada Prabowo sampai 2 periode ke depan itu intinya tuh. Tapi bagi Pak Jokowi lain lagi masalahnya tuh. Itu dia ingin supaya Gibran jadi di 2009 tuh. Karena itu
semua yang akan menghalangi Gibran termasuk Anies di 2029 harus dihentikan sejak sekarang. Jadi ini juga kalau kita lihat itu ruwet kan Pak Prabowo tetap bagaimanapun dia punya ambisi untuk 2 periode, sementara Jokowi menginginkan kira-kira ya cukup 1 periode saja. Jadi buat apa Gibran dijadikan dua periode wakil presiden misalnya kan? Dan itu agak sulit membayangkan bahwa 10 tahun ke depan nama Gibran itu masih bisa beredar sendirian. Ada pasti ada tokoh-tokoh lain, AHY atau ya Anies sendiri, juga tokoh-tokoh dari daerah, gubernur-gubernur yang akan dipilih 2024 juga punya potensi untuk jadi pemimpin di 2029. Jadi Jokowi ini berpikir hanya untuk keluarganya. Dia bahkan nggak peduli bahwa Untuk orang lain. depan itu politik udah berubah sama sekali tuh. Ya, Kalau jadi terjadi tidak seimbangan global di bidang politik dan ekonomi, ada kerusakan lingkungan yang menyebabkan seluruh elemen dunia mulai melihat tokoh baru itu harus yang paham tentang lingkungan. Kan Jokowi nggak pernah berpikir bahwa dunia ini sudah sedang berubah. Jadi kelihatannya itu yang tidak dipastikan Jokowi, yaitu anaknya itu minimal harus magang di DKI itu. Magang ya. Bisa jadi Persiapan. tokoh baru selain Gibran yaitu Kaisang. Tapi sekaligus ingin menghadang Anies di DKI karena Anies ada potensi untuk berhadapan dengan Gibran di 2009, termasuk berhadapan dengan Prabowo tentu. Ya, ya. Oke, jadi sebenarnya kalau banyak tanya-tanya apa salahnya Anies Baswedan dengan Pak Jokowi? Saya kira nggak ada salahnya. Salahnya adalah bahwa dia itu potensial untuk membuyarkan dinastinya. Itu saja ya, Bung Rocky ya sebenarnya. Iya, sebagai penghalang, dan Anies tidak lihat sebagai kompetitor, justru dia sebagai penghalang. Karena di belakang Anies ada masyarakat kritis, ada akademisi kritis, ada elemen-elemen masyarakat sipil yang kritis yang akan mempersoalkan Jokowi, akan mempersoalkan Gibran. Kan semua hal yang diterangkan di 2019 itu tetap akan diingat, di 2024 hari ini tetap akan diingat sebagai masalah yang belum selesai itu. Nah, kalau Pak Jokowi mengerti bahwa itu menjadi beban dia ke depan, tentu dia hanya percaya yang akan menyelesaikan beban itu adalah anaknya sendiri kan. Dia bahkan nggak percaya bahwa Pak Prabowo akan melindungi dia di 2029 misalnya kan. Nah, itu terlalu jauh tuh. Jadi kelihatannya Jokowi memang menyimpan banyak kejahatan politik. Dan itu yang lebih menyebabkan dia berupaya untuk mengatur terus arah politik Indonesia, memanggil ketua partai, menggosok orang lain untuk benci pada Anies itu, berupaya supaya PDIP tidak bersekutu dengan Anies. Jadi semua hal yang dia rencanakan itu hanya untuk kepentingan dia dan keluarganya. Dia nggak memikirkan nasib bangsa ini. Dia bahkan tidak memikirkan bahwa harus ada generasi baru yang dipersiapkan untuk bertanding di 2009. Yang dia persiapkan adalah generasi dia sendiri itu, yaitu anak-anaknya. Jadi demokrasi macet tuh. Kalau seorang negarawan akan bilang, oke, anak saya memang ada di situ, tapi supaya fair, mesti ada juga peluang lain untuk diajukan sebagai kompetitor. Anies misalnya, AHY misalnya, atau siapa aja. Tapi kelihatannya dia mengunci politik Indonesia ini dengan numpang pada Pak Prabowo dan menganggap bahwa Prabowo itu paling 1 periode dan setelah itu Gibran. Kalau Gibran selesai 2029, mulai 2029, nanti wakil presidennya adalah Kaisang. Jadi Gibran dan Kaisang presiden 2029. Jadi semua hal itu kan menunjukkan betapa seseorang itu dia nggak mengerti bahwa ada etika dalam politik. Mungkin nggak terjadi duet Anies Kaisang di Pilkada Jakarta? Mungkin saja. Dalam pengertian mungkin kalau orang melihat kekuasaan itu sekedar bagaimana memenangkan pertarungan. Kalau pertarungan itu sekedar memenangkan kekuasaan. Jadi kalau misalnya orang mau menang kekuasaan dengan politik gentong babi lagi, saya bilang segentong-gentongnya sebabi babinya gitu, maka bisa saja. Kan ada relawan yang sudah menggaungkan pasangan Anies Kaisang. Nggak mungkin Kaisang Anies ya, Anies Kaisang. Karena mantan gubernur tidak boleh menjadi wakil gubernur ya. Jadi kalau dipasangkan dengan siapapun, Anies pasti harus menjadi calon gubernur kan begitu. Nah itu sudah ada. Nah orang seperti itu saya kira hanya melihat bahwa politik itu hanya soal menang dan kalah, bukan soal value, bukan soal nilai. Oke. Gitu. Jadi kalau Anies berpasangan sama Kaisang di Pilkada Jakarta, Bang Refli bubar ya? Nggak dukung Anies lagi ya? Pasti nggak dukung. Pasti itu ya Bang? Ya, Pasti. nggak dukung. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, di mana ternyata seorang Anies Baswedan masih juga membutuhkan dukungan dari seorang Prabowo Subianto yang pernah ia kata-katain atau ia telanjangi pada saat debat capres yang telah lewat ya,
kali lalu, dan bagaimana ia telah memberikan penilaian 11 dari 100 untuk Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Apakah Anies tidak malu untuk meminta dukungan itu lagi? Dan apakah Anies sudah lupa bahwa ia pun pernah dikuliti atau ditelanjangi oleh Prabowo, bahwa ia pernah datang ke rumah Prabowo dan meminta dukungan kala menjadi gubernur DKI saat itu? Tentu yang namanya politik tidak ada yang abadi. Tidak ada teman abadi dan tidak ada lawan abadi di dalam sebuah perpolitikan. Baik, sebelum kita akhiri video ini, selanjutnya kepada para sahabat yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.